Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas kontrak belajar metode numerik. Kita awali dari informasi pengajar. Berikut ini adalah informasi pengajar. Silahkan teman-teman catat. Kemudian berikutnya adalah ketentuan perkuliahan online, karena perkuliahan kita masih dilakukan secara daring melalui telekonferensi Zoom. Yang pertama, teman-teman harus menonaktifkan mikrofon ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, wajib mengaktifkan kameranya, karena ini menjadi salah satu indikator untuk merekap kehadiran teman-teman. Berikutnya, jika dipanggil namanya, silahkan teman-teman beri feedback dengan menyebutkan hadir. Berikutnya, jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silahkan teman-teman raise hand terlebih dahulu. Kemudian sebutkan nama dan sampaikan pertanyaannya atau hal yang ingin disampaikan. Oke, berikutnya tujuan pembelajaran dari mata kuliah metode numerik. Yang pertama, diharapkan teman-teman mengerti deret Taylor dan analisis Galat. Kemudian berikutnya, mampu menentukan solusi persamaan nonlinier. Kemudian berikutnya, menentukan solusi persamaan nonlinier menggunakan software bantuan, bisa menggunakan Excel, Skillab, ataupun RStudio. Selanjutnya, diharapkan teman-teman mampu menentukan solusi persamaan linier. Berikutnya, mampu menentukan interpolasi polinom. Dan yang terakhir, mampu menentukan integrasi numerik. Inilah tujuan pembelajaran mata kuliah metode numerik. Berikutnya, sistem penilaian. Ada 4 indikator penilaian. Yang pertama, kehadiran. Bobotnya sebesar 10%. Kemudian tugas, bobotnya 20%. Kemudian nilai UTS 30%. Dan yang terakhir adalah UAS, bobotnya 40%. Jadi totalnya 100%. Silahkan teman-teman maksimalkan semaksimal mungkin setiap indikator penilaiannya. Kemudian yang menjadi perhatian adalah syarat awal ketika teman-teman ingin mendapat nilai A atau B adalah harus mencapai minimal kehadiran 75%. Ini wajib ya teman-teman, harus mencapai 75% kehadiran. Berikutnya, materi pembelajaran diantaranya berkaitan dengan deret Taylor dan analisis Galat. Kemudian solusi persamaan nonlinier, solusi persamaan linier, interpolasi polinom, dan yang terakhir adalah integrasi numerik. Selanjutnya, berkaitan dengan penilaian tugas. Untuk penilaian tugas didasarkan pada waktu pengumpulan. 1-2 hari, nilai tugas maksimum yang dapat diperoleh adalah 100. Kemudian 3 hari, maksimum nilai tugas yang dapat diperoleh adalah 90. Berikutnya 4 hari maksimum 80. Selanjutnya 5-6 hari maksimum tugas hanya 75. Kemudian 7 hari dan seterusnya tetap dinilai, tetapi nilai maksimum yang hanya didapat hanya 65. Jadi silahkan teman-teman mengerjakan tugasnya secepat mungkin ya. Kemudian dikumpulkan secepat mungkin, tetapi jangan melupakan ketelitian. Harus maksimal dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian ketentuan
pengumpulan tugasnya, tugas tersebut akan dikirimkan melalui email, maka subjek penamaan tugasnya adalah nama teman-teman, kemudian diikuti tugas metnum, selanjutnya adalah pertemuan ke N. N ini menunjukkan pertemuan keberapa. Kemudian tugas tersebut silahkan dikerjakan di buku catatan, kemudian difoto, kemudian dikonversi ke PDF, jadikan satu file, kemudian teman-teman upload tugas ke Google Drive masing-masing. Kemudian linknya share melalui email. Jadi yang di-share itu adalah linknya saja, bukan filenya. Kirim email ke alamat ahmadfaqih367@gmail.com. Oke, berikutnya yang terakhir, referensi yang digunakan untuk mata kuliah metode numerik adalah buku karangan Rinaldi Munir, judulnya adalah Metode Numerik, penerbitnya adalah Informatika. Yang saya gunakan adalah terbitan tahun 2000. Silakan teman-teman cari e-booknya atau beli buku secara fisiknya. Atau juga bisa meminjam di perpustakaan kampus. Berikutnya, tools yang mungkin kita gunakan adalah Excel, Skillab, dan RStudio. Berikutnya adalah metode pembelajaran. 14 pertemuan dilakukan secara telekonferensi dengan menggunakan Zoom. Kemudian 1 pertemuan untuk UTS, 1 pertemuan untuk UAS yang kemungkinan dilakukan secara offline. Oke ya teman-teman, ini adalah kontrak kuliah untuk metode numerik. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.